Assalamualaikum. Halo pionir. Masih pada semangat kan? Di sini kami akan membagikan sebuah informasi lagi mengenai Bitcoin P Network. Dan sumber informasi ini dari Newsway. Harap jangan di-skip-skip videonya, agar Anda semua mendapat pemahaman yang jelas, dan tidak membingungkan. Harap perhatiannya semua, dan mari kita mulai. Fakta. Negara tempat Bitcoin akan diadopsi sebagai alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa. Status hukum cryptocurrency sangat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, dan masih belum ditentukan atau berubah di banyak yurisdiksi. Padahal, di sebagian besar negara, penggunaan cryptocurrency tidak dengan sendirinya ilegal, status dan kegunaannya sebagai alat pembayaran atau komoditas bervariasi, dengan implikasi peraturan yang berbeda. Sebelum kami melanjutkan ke step berikutnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat lagi membagikan tiap-tiap informasi penting mengenai P Network. Terima kasih. Oke lanjut. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya digunakan secara anonim untuk melakukan transaksi antara pemegang akun manapun secara global. Ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran mata uang bagi pemerintah. Sementara beberapa pembuat undang-undang dan pihak berwenang mungkin tidak selalu mendukung penggunaannya karena kurangnya kontrol dan ikatan terlarang. Banyak yang telah memperkenalkan peraturan di bawah Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme negara mereka. AML per CFT, dalam upaya mengurangi penggunaannya untuk tujuan ini. Library of Congress LOC, melakukan tinjauan berkala terhadap sikap negara-negara terhadap Bitcoin dan cryptocurrency. Pada November tahun 2021, mengidentifikasi 103 negara yang pemerintahnya mengarahkan badan pengatur keuangan mereka untuk mengembangkan peraturan dan prioritas bagi lembaga keuangan terkait cryptocurrency dan penggunaannya dalam AML per CFT. LOC juga mengidentifikasi banyak negara yang mengizinkan cryptocurrency digunakan. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Amerika Serikat. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS FinCEN telah mengeluarkan panduan tentang Bitcoin sejak 2013. Departemen Keuangan telah mendefinisikan Bitcoin sebagai mata uang yang dapat dikonversi dengan nilai setara dalam mata uang nyata atau yang dapat bertindak sebagai pengganti mata uang nyata. Fakta. Internal Revenue Service telah mengkategorikan Bitcoin sebagai properti untuk tujuan perpajakan. Setiap entitas yang mengelola atau menukar Bitcoin, seperti pertukaran mata uang kripto dan pemroses pembayaran, termasuk dalam definisi bisnis layanan uang MSB. Dengan demikian, MSB tunduk pada Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan diharuskan mendaftar ke Departemen Keuangan AS dan mengajukan laporan tentang transaksi di atas $10.000 pembelian menggunakan mata uang kripto. 2. Kanada. Kanada mempertahankan sikap ramah Bitcoin secara umum seperti tetangga selatannya. Bitcoin AS dipandang sebagai komoditas oleh Badan Pendapatan Kanada CRA untuk tujuan pajak penghasilan. Ini berarti setiap pendapatan dari transaksi menggunakan Bitcoin dipandang sebagai pendapatan bisnis atau keuntungan modal dan harus dilaporkan seperti itu. Kanada menganggap pertukaran mata uang kripto sebagai bisnis layanan uang. Ini membawa mereka di bawah lingkup hasil kejahatan pencucian uang dan Undang-Undang Pendanaan Teroris, Hukum APU per PPT versi Kanada. Akibatnya, pertukaran mata uang kripto perlu mendaftar ke Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada. Fintrack melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan, mematuhi rencana kepatuhan, dan bahkan menyimpan catatan tertentu. 3. Australia. Seperti Kanada, Kantor Perpajakan Australia menganggap Bitcoin sebagai aset keuangan dengan nilai yang dapat dikenakan pajak ketika peristiwa tertentu terjadi. Jika Anda memperdagangkan, menukar, menjual, menghadiahkan, mengubahnya menjadi mata uang fiat, atau menggunakan Bitcoin untuk pembelian, Anda memicu pajak capital gain.
Anda juga diharuskan menyimpan catatan transaksi apapun yang Anda lakukan menggunakan Bitcoin untuk tujuan pajak. Fakta: di Australia, jika Anda memegang Bitcoin Anda hanya untuk penggunaan pribadi dan memperoleh keuntungan darinya, Anda mungkin tidak berhutang pajak dalam situasi tertentu. 4. El Salvador. El Salvador adalah satu-satunya negara di dunia yang telah menyatakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Pada Juni tahun 2021, Kongres negara itu menyetujui Presiden Nayib Bukele untuk secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai bentuk pembayaran. Ini adalah negara pertama dan satu-satunya yang mendeklarasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah setelah Presiden Nayib Bukele menerima persetujuan dari Kongres untuk mengadopsinya sebagai bentuk pembayaran. Negara-negara lain seperti Prancis, Denmark, Jerman, Islandia, Spanyol, Meksiko, Inggris, dan Jepang juga menganggap transaksi Bitcoin legal dan telah mengembangkan peraturan seputar penggunaan dan perdagangannya. Sumber berita dari Newsway. Jadi bagaimana pendapat Anda, atau kesimpulan Anda terkait informasi ini? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk Anda yang ingin gabung di P-Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Untuk video kali ini, kami cukupkan sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berlangganan di channel ini. Anda hanya perlu like dan subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi launchingnya, agar saat kami upload video terbaru ke depannya, maka Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Salam satu petir sahabat pionir. Assalamualaikum.